Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pencerahan. Apa kabar pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada? Beragam informasi yang cerdas dan mencerahkan akan kami rangkum selama 30 menit ke depan. Bersama saya Arina Nurrohmah, inilah berita dan analisa akhir pekan selengkapnya untuk Anda. Mengawali berita pertama, pemirsa, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mewacanakan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat kepada semua narapidana yang termasuk pada pelaku tindak pidana korupsi. Meski begitu, wacana tersebut akan digodok lebih dahulu. Wacana pemberian remisi dan pembebasan bersyarat kepada semua narapidana termasuk pidana kakap, narkoba, dan korupsi akan segera diberikan. Sebab Menteri Hukum dan HAM ini menilai semua narapidana memiliki hak yang sama. Meskipun mendapatkan kritikan tajam dari berbagai pegiat anti korupsi, Menkumham Yasona Lauli bersikeras bahwa setiap napi termasuk napi koruptor narkoba dan teroris bisa mendapat remisi. Hal ini sesuai amanat undang-undang yang menerangkan bahwa setiap napi memiliki hak remisi. Menjamin hak-hak napi koruptor, Pak, untuk remisi syarat. Semua orang tidak bisa didiskriminasi. Undang-undangnya adalah pasal. Pak, berdiri sebentar, Pak. Yang lebih baik pembedanya boleh. Tapi untuk mengatakan, jadi harus dibedakan. Perlu diketahui pasal 34A Peraturan Perundang-undangan Nomor 99 Tahun 2012 mengatur pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana khusus seperti terorisme, narkotika, dan korupsi. Ada sejumlah persyaratan untuk mendapatkan remisi tersebut, diantaranya bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya atau menjadi justice kolaborator. Syarat lain yang harus dipenuhi terpidana korupsi adalah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana korupsi. Dedi Muhsoni memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, pemerintah Australia lagi-lagi melobi Indonesia agar membatalkan eksekusi mati 2 warga negaranya yang terjerat kasus narkoba, yakni Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Akan menanggung semua biaya Andrew Chan dan Myuran Sukumaran selama di penjara. Menanggapi hal tersebut, Hakim Agung Gayus Lumbun mengelus dada terkait tawaran pihak Australia tersebut. Pasalnya, tawar-menawar soal vonis hukuman mati tidak diatur dalam undang-undang. Sampai saat ini, apa yang telah dilakukan oleh Australia adalah mencampuri kedaulatan Indonesia. Padahal, dalam undang-undang, pihak asing dilarang untuk mengintervensi kedaulatan suatu negara. Kabar yang tapi itu selalu upaya. Jadi menentukan, tapi bagi saya, seluruh campur tangan luar negeri tidak boleh menggoyahkan kedaulatan penegakan hukum. Jadi saya bukan hukum, tapi kedaulatan penegakan hukum. Beralih ke berita lain, pemirsa, jika dalam satu pekan tak ada kesepakatan Pemprov DKI dengan DPRD, maka dengan terpaksa anggaran untuk tahun 2015 kembali menggunakan APBD DKI tahun 2014. Sampai saat ini polemik antara Pemprov DKI dengan DPRD DKI Jakarta mengenai RAPBD 2015 belum juga ada kesepakatan. RAPBD 2015 masih dalam tahap finalisasi untuk mengevaluasi. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menegaskan, jika APBD 2015 juga belum bisa diselesaikan, maka APBD 2014 diberlakukan kembali. Dalam evaluasi RAPBD 2015, Cahyo meminta anggaran yang diterima adalah anggaran yang diajukan oleh gubernur. Karena itu sesuai dengan rancangan Undang-Undang Peraturan Daerah mengenai anggaran yang dibuat bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan sudah dilakukan sidang paripurna. Pada prinsipnya DPRD dan gubernur menyerahkan sesuai mekanisme perundang-undangan kepada DPRD. Kalau toh sampai 7 hari tidak, ya sudah tetap harus diputuskan. Bisa menggunakan anggaran tahun 2014 yang lalu.
Cahyo menegaskan pemerintah tidak ingin masuk terlalu dalam mengenai urusan politik dan hukum yang mewarnai kekisruhan penyusunan anggaran DKI tahun 2015. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada Gubernur DKI dan DPRD DKI Jakarta. Rizky Nurul Ilmi, M. Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, 16 warga negara Indonesia dilaporkan telah ditangkap otoritas Turki karena berusaha menyeberang ke Suriah, dan warga negara Indonesia ini diduga akan bergabung dalam kelompok militan ISIS. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Armanata Nasir menanggapi kabar 16 warga Indonesia yang saat ini ditahan otoritas Turki. Saat ini Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI sedang melakukan koordinasi dengan pihak keamanan setempat untuk mengkonfirmasi identitas WNI yang mereka tahan. Menurut Armanata Nasir, kebenaran WNI yang terlibat akan bergabung dengan militan Islamic State atau ISIS baru akan diketahui setelah konfirmasi KBRI dijawab oleh mereka. Terkait dengan ini yang ditahan oleh otoritas keamanan Turki karena berupaya menyeberang ke Suriah. Dalam kaitan ini, berita ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki kemarin yang mengindikasikan bahwa 16 WNI ini setelah ditahan. Menanggapi hal ini, Kedutaan Besar kita di Ankara akan segera, karena sekarang di Ankara itu jam 5 pagi, mereka akan pagi ini waktu Ankara berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan otoritas keamanan Turki untuk mendalami mengenai kejadian ini. Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri masih mencari 16 WNI yang hilang di Turki. Mereka pergi dari Indonesia mengikuti paket tur wisata ke Turki, namun saat sampai di Bandara Ataturk Istanbul, ke-16 orang itu memisahkan diri dengan alasan menjenguk keluarga. 16 WNI yang dinyatakan hilang itu, 6 diantaranya berasal dari Solo. Mereka adalah Fauzi Umar Salim, Hafid Umar, Suraya Khalid, Hamzah Hafid, Usman Hafid, dan seorang balita Atika Hafid. Sedangkan 10 lainnya berasal dari Surabaya. Jadi Musoni memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, Menteri Luar Negeri menyatakan kekecewaannya atas lambannya pihak pemerintah Taiwan terhadap insiden hilangnya ABK warga negara Indonesia yang hilang di Laut Atlantik. Lambatnya otoritas negara Taiwan untuk melaporkan ke Indonesia terkait anak buah kapal asal warga negara Indonesia yang hilang sangat disesalkan oleh Indonesia. Sebab kerjasama soal ABK Indonesia dengan Taiwan sudah terjalin cukup lama. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Armanata Nasir, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Kantor Dagang dan Ekonomi atau KDEI Taipei di Taiwan. Pihaknya menyuarakan kekecewaan atas kelambanan pihak otoritas Taiwan. Menurutnya, Menlu berdasarkan keterangan pemilik kapal bernama He Xiang Fu Chun itu hilang pada 26 Februari 2015. Namun pada 2 Maret 2015 pemilik kapal baru melaporkan ke otoritas Taiwan bahwa ada salah satu kapal mereka hilang di Laut Atlantik. Dapat kami sampaikan bahwa Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia yang ada di Taipei telah terus sejak mengetahui secara resmi adanya ABK di kapal tersebut, telah melakukan koordinasi untuk mengetahui langkah-langkah yang telah diambil baik oleh otoritas Taiwan maupun pemilik kapal. Dapat kami sampaikan kronologisnya bahwa pembicaraan terakhir antara kapten kapal dengan pemilik kapal adalah tanggal 26 Februari pukul 3 pagi. Terus pada tanggal 2 Maret pemilik kapal melaporkan kepada otoritas agensi perikanan Taiwan bahwa adanya salah satu kapal mereka yang hilang di perairan Atlantik Selatan. Namun demikian, kami menyayangkan bahwa Kantor Dagang Ekonomi dan Indonesia itu baru diberitahukan secara resmi oleh Coast Guard Taiwan pada tanggal 9 Maret. Jadi di situ kapal He Xiang Fu Chun itu sudah hilang sejak 26 Februari 2015. Tetapi pihak Taiwan baru saja memberitahukan hal tersebut pekan lalu. Menurut data satelit yang ada,
Posisi terakhir kapal tersebut berada sekitar 3,148 km dari Kepulauan Falkland. Perlu diketahui kapal nelayan Heixiang Fuchun membawa seorang kapten dan kepala teknisi asal Taiwan, serta 11 kru asal Tiongkok, 21 WNI, 13 Filipina, dan 2 warga Vietnam. Deddy Musoni memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, kita akan beralih ke berita selanjutnya setelah jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam berita dan analisa. Pemirsa, meski presentasinya sangat kecil, kanker payudara ternyata juga bisa menyerang kaum pria, bahkan memiliki karakteristik yang lebih ganas dan mematikan. Dokter spesialis bedah onkologi Rumah Sakit Kanker Darmais, Walta Gautama mengatakan, kanker payudara pada laki-laki jauh lebih ganas dibandingkan pada perempuan. Hal ini karena dinding payudara laki-laki lebih tipis, sehingga sel-sel kanker bisa langsung menempel pada otot. Kaum pria pada umumnya tidak juga melakukan deteksi dini dan sering mengabaikan gejala yang timbul. Akibatnya kanker baru diketahui saat sudah stadium lanjut, di mana proses penyembuhannya menjadi semakin sulit. Penyebab kanker payudara pada pria memang belum diketahui. Bahkan seseorang yang vegetarian pun bisa terkena kanker payudara. Sehingga memang perlu lebih memerhatikan kesehatan payudara dengan rutin melakukan deteksi dini. Seperti wanita, pria juga perlu melakukan sadari atau periksa payudara sendiri secara rutin. Bila ditemukan benjolan di sekitar payudara, sebaiknya langsung segera diperiksa agar tidak semakin berkembang dan menjadi sulit disembuhkan. Tim TVMU memberitakan. Pemirsa, Komisi Penyiaran Indonesia menilai putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang membatalkan peraturan penyelenggaraan TV digital ditengarai sudah tepat. Hal tersebut ditengarai sebagai akibat dari kurang maksimalnya persiapan dan regulasi yang diatur oleh pemerintah. Tampaknya upaya pemerintah untuk memberlakukan penyiaran televisi berbasis digital mulai dihadapkan pada permasalahan yang cukup serius. Sehingga peraturan yang dikeluarkan Menteri Komunikasi dan Informatika ini akan terjegal masalah hukum. Hal tersebut ditengarai oleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN Jakarta yang membatalkan peraturan Menkominfo nomor 22 tahun 2011 tentang penyelenggaraan televisi digital. Putusan ini merupakan tindak lanjut dari gugatan yang diajukan oleh Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia. Melihat realitas tersebut, Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI menilai bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara ini sebenarnya sudah diprediksi KPI. Selain itu, persiapan yang cenderung tidak maksimal juga menjadi salah satu penyebab dibatalkannya peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Hal senada disampaikan salah seorang komisioner KPI Pusat, Fajar Isnu Nugroho. Ya, kami sebenarnya dari awal sudah memberikan informasi kepada Kementerian Kominfo terkait pelaksanaan digital agar lebih berhati-hati dan proporsional. Sebab dari sisi regulasi sebenarnya tidak ada dasar yang cukup kuat untuk melaksanakan kebijakan penyiaran digital. Tapi ketika itu Pak Tifatul, Menteri yang lama, tetap menyarankan agar proses digital berjalan. Nah, saat ini kami sebenarnya dalam proses menunggu saja karena yang urusan penyiaran itu diatur dengan kebijakan pemerintah. Dalam ini adalah peraturan pemerintah, peraturan menteri maupun keputusan menteri. Maka terkait hal itu, maka sebenarnya menteri yang harus bersikap menyikapi hal ini. Sebelumnya, peraturan tentang penyelenggaraan televisi digital terestrial yang dikeluarkan oleh Menkominfo Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 Tifatul Sembiring ini juga telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung pada April 2013. Hingga gugatan ini dilayangkan ke PT-UN, pemerintah ditengarai terus menjalankan peraturan tersebut. Tim TVMU memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, Koalisi Pro Indonesia serahkan koin untuk Perdana Menteri Australia, Tony Abbott. Penyerahan koin berjumlah sekitar 2 juta rupiah dilakukan di Kedutaan Besar Australia Jakarta.
Ribuan koin yang terkumpul hingga berjumlah 2 juta rupiah diserahkan kepada Kedutaan Besar Australia di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Aksi penggalangan koin ini sebelumnya digagas Koalisi Pro Indonesia sejak akhir Februari lalu. Pengumpulan koin ini merupakan aksi protes mereka atas pernyataan Perdana Menteri Australia Tony Abbott yang meminta balas budi Indonesia atas bantuan tsunami 2004 silam. Selain menyerahkan koin yang terkumpul, Koalisi Pro Indonesia juga menuntut permintaan maaf dari Tony Abbott. Mereka juga meminta Australia menghormati kedaulatan hukum di Indonesia. Pesannya sudah nyampe ke Abbott, lewat bantuan teman-teman media, pesannya sudah nyampe ke Abbott. Yang paling penting bagi kita adalah Abbott tahu bahwa Air Indonesia marah dengan pernyataan. Itu yang paling penting buat kita. Koin hanya simbol saja, ya simbol bahwa begitulah kelasnya Abbott, ya sebagai politisi kelas koin recehan. Yang sebenarnya dalam battle lines buku biografinya dia sampaikan dia tidak begitu pintar dalam melakukan hubungan antar bangsa. Ada teguran ya. Kabar terakhir dia memprotes keras PBB dan menyatakan bahwa di Ramai soal HAM. Dia bicara HAM soal kita, tapi ketika sama PBB bicara HAM dia membantah PBB soal HAM. Februari lalu, Perdana Menteri Tony Abbott meminta Indonesia membatalkan rencana eksekusi mati terhadap 2 Bali 9, Yuran Sukumaran, dan Andrew Chen. 2 warga Australia tersebut merupakan terpidana mati kasus narkoba. Abbott meminta pemerintah Indonesia mengingat hubungan diplomatik kedua negara. Ia juga mengingatkan seluruh bantuan yang diberikan Australia saat bencana tsunami melanda Aceh 2004 silam. Dedi Muhsoni memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, akibat carut-marutnya sistem di Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS membuat sejumlah kalangan kecewa. Bahkan kekecewaan itu BPJS digugat melalui Mahkamah Konstitusi. Setelah dilakukan sidang beberapa kali di Mahkamah Konstitusi, sidang perkara pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang BPJS kembali digelar. Kali ini sidang mengagendakan mendengarkan keterangan saksi ahli dari pemohon. 6 orang pemohon yang mewakili dari berbagai perusahaan di Indonesia ini menggugat BPJS karena selama ini dirugikan atau berpotensi dirugikan hak-hak konstitusionalnya. Sebab dengan berlakunya pasal 15, 17, 19, dan pasal 55 dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang BPJS, pemohon merasa dirugikan karena para pekerja diwajibkan untuk mendaftarkan diri pada BPJS. Seperti yang dikatakan salah satu pemohon yang bernama Aan Eko Widiarto, bahwa BPJS secara sistem sangat merugikan terhadap kepesertaannya. Salah satu yang menjadi ketidaksiapan BPJS adalah dari antrian pendaftaran yang menumpuk sampai ketidakprofesionalannya dalam pelayanan yang diberikan kepada anggota BPJS. Paradigma yang dibuat oleh DPR sehingga wajib ke BPJS itu paradigma yang salah. Kemudian dari Pak Yasris tadi juga sangat pas mengemukakan bahwa kasus-kasus yang ada ini terkait dengan penyelenggaraan BPJS itu tidak akan dapat memenuhi hak atas jaminan sosial. Pasti itu akan malah mereduksi. Nah, kalau itu mereduksi maka melanggar Undang-Undang Dasar, karena Undang-Undang Dasar kelas ini adalah hak masyarakat atas jaminan sosial, nggak boleh direduksi. Nah, sehingga ada problem kelembagaan, ada problem paradigma, dan ada problem sosiologis yang lain. Masyarakat sekarang ini ya, dari masyarakat yang ada di pedesaan juga sulit mengikuti, yang perkotaan juga banyak terhambatnya. Bahkan dalam persidangan yang lalu disebutkan antri untuk mendapatkan kartu BPJS saja meninggal dunia di rumah sakit, nginep dari pagi sampai siang baru buka kantornya baru dapat. Nah, ini yang kemudian menjadi hambatan dalam penyelenggaraan, dan akhirnya kami menilai bahwa ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Dedi Muhsoni memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, populernya GameStone di masyarakat, harga yang terus meningkat hingga puluhan juta rupiah, membuat pemerintah berencana akan memberlakukan pajak aksesoris dan barang mewah seperti GameStone. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat soal pemberlakuan pajak terhadap GameStone ini? Berikut liputannya untuk Anda. Korupsi terus aja gitu aja, dan juga dilihat lagi yang kayak gimana yang kena pajak, yang perusahaan kayak gimana. Kalau perusahaan menengah ke bawah kan nggak semestinya juga kena pajak kalau menurut saya. Jadi setuju nggak Pak kalau ada pajak? Kalau saya 50-50 aja. 50-50 aja ya. Selama regulasinya benar? Iya, kalau regulasinya benar nggak apa-apa. Gimana baiknya ya sih? Ada pajak bagus, nggak ada juga ya, kadang nyampe kadang nggak sih barang. Setiap
masalah pengiriman gitu dari luar kota gitu. Kadang juga ada orang punya niat jahat, bukan batu itu yang dikirim, jadi pakai barang yang lain, entah batu yang sintetis atau batu apa gitu. Kalau misalnya kira-kira pajak jika diberlakukan oleh pemerintah, pajak yang ideal menurut Mas berapa persen? Paling kalau untuk batu ya di minimal 5%. Paling maksimal ya sekitar 10%. Standarnya jelas, mungkin setuju ya. Yang ibaratnya ada standar, karena kan mungkin pemerintah ya itulah dari pajak itu kan. Cuman kalau standarnya nggak jelas, terus juga apalagi peruntukannya nggak jelas ya nggak setuju. Terus kira-kira pajak yang ideal menurut Bapak jika diberlakukan berapa Pak? Kira-kira 2% atau 3%? Kira-kira untuk batu-batuan seperti ini? Ya kalau emang jelas mungkin 10% nggak masalah kalau jelas ya. Karena standarnya sangat-sangat menurut saya sulit untuk dibikin standar. Karena kan barang seni beda. Kalau kenapa hasil alam itu yang dibilang pemerintah itu kenapa kok jadi baru-baru ini, kemarin-kemarin saat lagi baru nge-booming aja baru dia punya gerakan itu, ya sah saja sih kalau menurut saya sih. Pemirsa, kami akan mengajak Anda melihat keindahan batu akik di Rawabening, Jakarta Timur setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam berita dan analisa. Pemirsa, bagi Anda pecinta batu akik, Pasar Sentra Batu Akik Rawabening, Jatinegara, Jakarta Timur bisa menjadi pilihan Anda untuk membeli beragam batu akik yang indah dan berwarna-warni. Seperti apa keindahan batu yang didagangkan di Pasar Rawabening ini? Berikut liputannya untuk Anda. Media dan sejumlah tokoh penting membicarakan dan memakainya. Nah, jika Anda termasuk para pencinta batu, Jakarta Game Center atau JGC Rawabening, Jakarta Timur, letaknya persis di depan stasiun Jatinegara, bisa menjadi tempat untuk membeli batu-batu favorit Anda. Jatinegara Rawabening telah bertahun-tahun menjadi tempat pilihan pecinta batu permata di Jakarta. Ketenarannya tidak terhenti pada pasar lokal, namun juga terkenal sampai ke mancanegara dan dikabarkan sebagai salah satu pasar batu pertama terbesar di Asia. Hampir semua jenis batu permata tersedia di sini. JGC menyediakan batu permata yang siap pakai sampai batu mentah yang harus diolah, dipotong, dan dibentuk sebelum bisa langsung digunakan. Lebih dari 300 pedagang batu permata berkumpul di sini. Yang mereka jual pun bervariasi dari batu senilai Rp5.000 sampai jutaan rupiah. Sebagai pusat batu cincin terbesar dan terlengkap di Indonesia, JGC menyediakan semua batu di tanah air. Sehingga jenis batu apapun yang Anda cari, dijamin Anda dapatkan di tempat ini. Di antara batu yang tersedia di sini yakni batu bacan dari Halmahera, batu Kaladen Pacitan, batu Garut dan Pancawarna dari Garut, Jawa Barat, batu Kalimaya dan Opal dari Banten.
Selain batu akik di Pusat Batu Permata, ini juga menjual batu dengan nilai fantastis yang digolongkan berlian dan permata, seperti safir, zamrud, giok, rubi dari berbagai negara. Bukan hanya bebatuannya di sini, juga Anda bisa berbelanja aneka macam ring cantik untuk batu Anda. Anda juga bisa berbelanja aneka aksesoris seperti kalung, bros, patung, tongkat yang berasal dari bebatuan. Di JGC terdapat fasilitas galeri untuk mengenal bebatuan dari Nusantara. Di sini juga ada tempat proses pengolahan batu dan permak batu agar halus dan rapi. Batu-batu ini memiliki tingkatan. Jika batu mulia lebih mahal harganya mencapai jutaan hingga puluhan juta rupiah, sedangkan batu akik relatif lebih murah. Namun harga sebuah akik dengan gambar atau motif tertentu dapat menjadi tidak ternilai bila sudah berada di tangan kolektor. Sama seperti batu, harga ikatan ini bergantung pada motif dan modelnya. Makin tinggi tingkat kesulitan pembuatan, makin mahal harga yang diminta. Berbelanja batu di Rawabening adalah sebuah adventure yang tidak akan Anda lupakan. Mengapa saya katakan sebuah adventure? Karena Anda bisa berbelanja dari pedagang di sekitar JGC yang cuma menggelar tikar, sampai pedagang yang memiliki toko permanen di dalam gedung JGC. Jadi kehati-hatian adalah kunci utama untuk Anda berpetualang di Rawabening, baik mencari batu permata untuk keindahan semata, tapi batu-batu ini bisa menjadi sarana kita untuk mensyukuri ciptaan Allah yang telah melimpahkan batu-batu indah di bumi pertiwi kita tercinta ini. Arina Nurrohma, Muhammad Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, liputan tadi menutup jumpa kita kali ini. Saya Arina Nurrohma beserta kru yang bertugas mengucapkan pamit undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa saksikan berita dan analisa setiap harinya hanya di TVmu. Salam pencerahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.